Per hari ini Pak, apa yang disampaikan mengenai ajang balapan GT World Challenge Asia sehari ini Pak, jelang latihan bebas hari Jumat resmi Pak? Ya, saya Priandi Satria selaku Direktur Utama MGPA yang ditunjuk oleh ITDC sebagai pengelola Pertamina Mandalika International Circuit. Jadi hari ini mulai Selasa, Rabu, Kamis besok ini sesi persiapan para tim-tim balap ya, GT World Challenge Asia. Kemarin kendaraannya dibongkar dari kontainer, 49 kontainer yang datang ke Indonesia, dibuka, dimasukkan ke garasi, kemudian dari kemarin sampai hari ini mereka masih nyetel-nyetel kendaraannya, karena datangnya ada yang terbuka ya. Setelah hari ini, besok sesi pit practice berbayar, Rabu dan Kamis, kemudian Jumat, Sabtu, Minggunya udah mulai sesi balapnya ya. Dimulai dari Jumat latihan resmi, kemudian Sabtu Minggunya kualifikasi dan balap. 33 kendaraan, terakhir di Sepang 32, ini adalah full grid 33, 50 sampai 60 pembalap, ada satu kendaraan yang 2 pembalap, cuman ada satu kendaraan yang tetap satu pembalap ya, jadi 50 sampai 60. Pagi ini saya menjemput 2 pangeran dari Malaysia. Jadi pembalapnya ini 50 sampai 60, ada 2 pangeran dari Malaysia, kemudian sisanya gentleman driver pembalapnya itu ada pengusaha, pemilik properti, pemilik jasa industri wisata, ada pemilik kapal. Jadi hampir semuanya bisnismen. Tujuannya apa? Tujuannya kami membawa balap GT World Challenge Asia ini ke Mandalika supaya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Tentunya yang tidak kalah penting adalah Injurni Tourism Development Corporation ITDC untuk menjajaki kemungkinan berbisnis dengan para gentleman driver ya. Sebelum balap ini dimulai hari ini, sudah terjadi 2 bulan dan tahun lalu ada satu tim besar yang sudah melakukan pembelian tanah, sewa menyewa tanah ya, Luda, dengan ITDC dengan luas tanah hampir 10.000 ya. Jadi mereka akan bikin luxury garage, garasi di bawahnya mobil-mobil koleksi mereka yang luxury car, ada Porsche, BMW, Audi, Ferrari, Lamborghini, ada Chevrolet Corvette segala ya. Yang akan ditaruh di sini, di atasnya merupakan vilanya mereka buat istirahat ya. Jadi diharapkan tim membernya mereka kalau mau latihan ke Mandalika, mobil eksotisnya tersedia, vilanya juga tersedia buat istirahat dari pagi sampai sore, baru malamnya nginep di berbagai hotel dan villa yang ada di Mandalika atau Lombok, NTB. Pak Andi, ini juga saya lihat apa nih, kemudian kira-kira challenging lah kayak tantangan ketika kemudian adanya mobil gitu di garasi gitu kan, dan mengingat sebelumnya balapan motor aja seperti MotoGP aja gitu kan. Kira-kira apa bedanya nih di garasi ini sendiri gitu? Kesibukan apa nih Ya. yang bisa dirasakan gitu kan Oke. oleh MotoGP sendiri gitu? Sebelum kemarin memang sangat challenging ya, karena semua teman-teman yang ada di MGPA, baik yang bekerja maupun yang volunteer, belum pernah ada yang melangsungkan ajang balap roda 4 di bawah VIA ya. Benar, kita sudah ada Arrive and Drive, ada Agia, kemudian ada Porsche Sprint Challenge Indonesia, cuman ini kan sanctionnya di bawah IMI. Jadi khusus untuk GT World Challenge Asia ini harus naik satu level lagi, di bawahnya VIA Grade 3 ya. Jadi untuk mendapatkan VIA Grade 3, seperti teman-teman tahu, kita melakukan modifikasi di sirkuit ya. Ada yang run off-nya kita potong, kita kecilkan, kita ganti gravel. Kemudian ada beberapa area yang bannya, susunannya berdiri, mesti kita tidurkan. Kemudian tidurnya tidak hanya satu lapis, cuman ke depannya ada yang 3, ada yang 6. Kemudian slam door juga minta diperkuat. Jadi banyak sekali catatan VIA yang harus kami kerjakan untuk mendapatkan homologasi VIA Grade 3. Susah ya susah ya, karena ini baru pertama kali, contohnya tidak ada dan belum pernah punya pengalaman sama sekali. Jadi kita banyak baca, banyak diskusi, banyak lihat video-video, banyak lihat referensi foto, itu yang kami terapkan. Minggu lalu sudah diinspek oleh VIA inspektor dari Australia. Memang benar hingga saat ini kita belum dapat homologasinya tertulis ya. Cuman saat inspeksi tidak ada teguran-teguran dari dia ya, tidak ada yang dia bilang oh, ini cara naruhnya salah, mestinya begini ya. Sama sekali tidak ada. Jadi kami harapkan 90%
homologasi ini akan keluar pada waktunya. Dari sisi balapnya sendiri ya beda ya, setting garasinya. Kalau motor hanya di dalam garasi, cuman kalau mobil seperti dilihat di sini di Elegant Racing ada tiang ini diisi oleh selang pipa untuk ganti ban di sebelah kiri, ganti ban di sebelah kanan. Gampang atau tidak? Tidak. Jadi 33 garasi, 33 tiangnya mereka bawa, tapi butuh tekanan tinggi nitrogen. Di Mandalika Lombok NTB tidak ada yang jual isi tabung nitrogen ya, sehingga kita mendatangkan nitrogen beserta tabungnya beserta isinya dari Surabaya ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang teman-teman baru belajar. Namun hebatnya silahkan juga ditanyakan kepada tim ya atau SRO, zero komplain sejak datang sampai saat ini ya. Sementara ini baru event pertama ya, jadi awalnya saya harapkan hari pertama mereka datang komplainnya banyak karena kita salah setting, belum ngerti, belum ini ya. Cuman SRO sendiri yang diwakili oleh Benjamin yang menyatakan dari pembalap dan tim tidak ada komplain sama sekali mengenai persiapan ini. Itu yang di persiapan pedoknya pit lane ya. Di pedok juga kita naruh kontainer yang utama adalah tempat penggantian ban ya, karena mereka bawa ban sendiri, butuh tempat penggantian, cuci ban, balan segala itu juga tidak ada masalah. Yang paling penting adalah mengenai sirkuitnya sendiri. Race directornya ditunjuk oleh SRO, ditugaskan oleh FIA, race directornya sudah keluar juga tadi waktu baru pertama kali keluar dan masuk lagi, saya sempatkan waktu bicara. Sama sekali tidak ada komplain ya, sirkuitnya bersih, cara pemasangan dome-nya juga menurut dia sesuai, tata letak gravelnya dan cara naruh gravelnya juga tidak masalah, peletakan digital flag, elektronik semua dia periksa juga sama sekali tidak ada masalah. Jadi buat saya sungguh sangat hebat kinerja teman-teman di MGPA yang boleh dibilang 99% teman-teman lokal dari NTB semua ya, bisa mempersiapkan VIA, bisa mempersiapkan ajang GT World Challenge Asia ini sampai detik ini tanpa adanya komplain. Tentunya ini baru mulai ya, masih ada Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sampai balap ya. Insya Allah mudah-mudahan juga berjalan lancar, sama sekali tidak ada komplain. Harapannya apa ya, tahun depan mereka akan kembali untuk 3 tahun ke depannya. Pak Andi, ini kan Bapak sudah mendatangkan gentleman driver yang merupakan orang terkaya se-Asia, Pak. Kira-kira setelah kemudian datangnya mereka ini, belum melihat dari Pemprov, dari Pemkap menangkap peluang emas ini untuk investasi dan ke depan itu seperti apa? Belum melihatnya. Oke, kalau kami di MGPA tentunya hanya sebagai crowd puller ya. Jadi kita dari tahun lalu berusaha mendatangkan balapnya, mengconvince promotornya SRO untuk datang untuk balap di sini ya. Hari ini sudah ada 33 mobil, kalau dilihat dari belakang dari ada Nissan terbaru, ada Ferrari, Lamborghini, Mercy, semua exotic car, supercar ada di sini ya. Dan tadi saya bilang juga pembalapnya gentleman driver ada 50, ada 2 pangeran Malaysia, ada pengusaha tanah, ada pengusaha pemilik gedung, ada ya boleh dibilang ini konglomeratnya Asia ya. Apa untungnya bagi kami ya nggak ada, kita cuma ngadain balapnya aja. Yang bisa menangkap peluang itu adalah pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan ITDC untuk menjajaki dan mengajak mereka untuk investasi di Mandalika, Lombok, NTB, dan tentunya Indonesia ya, tidak hanya di sini saja. Ya kembali lagi ini butuh keinginan dari masing-masing pihak untuk hadir mendekati mereka satu persatu untuk ngasih lihat apa yang bisa diinvestasikan di Indonesia ya. Mungkin yang berkepentingan di sini punya taman wisata, ketemu, menjelaskan dan ngajak. Yang di sini pengusaha kapal, bicara dengan mereka, yang punya pemilik kapal juga, pemilik yacht juga yang melakukan tour di Asia gitu, yang mendekati untuk ngajak membuka bisnis kapal di NTB, keliling NTB atau keliling Indonesia. Kemudian yang pengusaha hotel ya ditemui, diskusi untuk ngasih lihat properti mana di Mandalika ataupun di luar Mandalika, 1 Lombok, 1 NTB, di mana mereka bisa berkreasi membangun hotelnya mereka. Ini kan untung ruginya bukan di saya ya, untungnya selalu ada di pihak lainnya. Bagaimana
effortnya mereka, keinginan mereka menjajaki kemungkinan 50-60 gentleman driver ini ke depannya akan berbisnis dengan NTB. Kalau dua pangeran ini siapa saja kalau boleh tahu? Dua pangeran ada salah satunya Jeffrey Ibrahim ya, Abang Ade. Dia memang sudah mengikuti balap GT World Challenge Asia keliling, dan ini adalah kali pertamanya dia datang ke Indonesia. Jadi sebelumnya belum pernah ke Indonesia, pertama kali datang ke Indonesia langsung ke Mandalika, Lombok, NTB. Potensi dari pembalap Indonesia, Pak Andi, di GT World Challenge Asia ini seperti apa, Pak? Ini kan sebelumnya juga bahkan podium pula di Sepang. Ya, di GT World Challenge Asia ada 3 pembalap ya, ada Anderson Tanoto, kemudian ada David Cipto Biantoro, ada Setiawan Santoso. Waktu balap lalu di Sepang mereka naik podium bergantian ya, kelasnya ada banyak ya. Mereka naik podium. Saya harapkan di sini tentunya Indonesia bisa naik podium posisi pertama sehingga lagu Indonesia Raya dan benderanya bisa menempati yang posisi pertama dikumandangkan ya. Itu harapan kami ya. Tapi kembali lagi balap ini kita tidak akan tahu siapa juaranya sampai bendera finish dikibarkan. Jadi ya berdoa mudah-mudahan Indonesia di ajang GT World Challenge Asia ini yang diadakan di Mandalika, Lombok, NTB ya bisa naik pembalapnya pembalap Indonesia juga. Mereka sebagai putra bangsa, Pak, ada nggak mungkin keistimewaan, mungkin kelebihan khusus yang diberikan oleh MGPA terhadap mereka yang pembalap? Oh ya, dari tahun lalu saya sudah tahu ya, MGPA sudah tahu bahwa mereka adalah pembalap GT World Challenge Asia dan akan balap ya. Jadi dari tahun lalu pun kalau mereka track day kita mudahkan, kita fasilitasi. Ya tujuannya mereka tahun lalu ini kan masih boleh latihan ya, tahu sirkuitnya, hafal supaya kinerja performance balapnya juga lebih dibandingkan yang lainnya. Ya kembali lagi ya, sungguh sangat bangga kami di Mandalika, Lombok, NTB balap di Indonesia kalau pemenangnya adalah pembalap-pembalap dari Indonesia juga.